Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi. Saya mahasiswi semester 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Oke, kita langsung saja. Latar belakang penyakit tidak menular. Yang pertama, perhatian terhadap penyakit tidak menular makin hari makin meningkat karena semakin meningkatnya frekuensi kejadiannya pada masyarakat. Yang kedua, menurut WHO tahun 1990, dari 3 penyebab utama kematian, 2 diantaranya adalah penyakit tidak menular, yakni penyakit jantung koroner dan stroke. Yang ketiga, perubahan pola struktur masyarakat agraris ke masyarakat industri banyak memberi adil terhadap pola fertilitas, gaya hidup, sosial ekonomi yang pada gilirannya memacu semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Yang keempat, epidemiologi penyakit tidak menular sangat penting peranannya dengan semakin meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dalam masyarakat. Beberapa istilah PTM atau penyakit tidak menular. Istilah lain untuk PTM yakni ada 4. Yang pertama, penyakit kronik. Penyakit kronik adalah kondisi kesehatan manusia atau penyakit yang persisten atau efeknya bertahan lama. Istilah kronis sering diterapkan ketika perjalanan penyakit berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Yang kedua, penyakit non-infeksi adalah penyakit yang disebabkan bukan oleh bakteri, bukan oleh virus, bukan oleh jamur, bukan oleh parasit, dan juga bukan oleh mikroba yang lain. Penyakit ini adalah penyakit yang diderita oleh seseorang yang sebagian besar disebabkan adanya pertumbuhan sel yang berlebihan. Yang ketiga, new communicable disease atau penyakit baru yang menular. Contohnya seperti penyakit coronavirus atau COVID-19. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020 yang berlangsung sampai saat ini. Yang keempat, penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaannya yang terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Berikut ini karakteristik penyakit tidak menular. Yang pertama, penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasi yang panjang. Yang ketiga, perlangsungan penyakit yang berlarut-larut atau kronik. Yang keempat, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Yang kelima, mempunyai variasi yang luas. Yang keenam, memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Yang ketujuh atau yang terakhir, faktor penyebabnya bermacam-macam atau multikausal, bahkan tidak jelas. Inilah perbandingan antara PTM, penyakit tidak menular, dengan penyakit menular. Pada penyakit menular banyak ditemui di negara berkembang, sedangkan pada penyakit tidak menular ditemui di negara industri. Pada penyakit menular, rantai penularan yang jelas, sedangkan pada penyakit tidak menular tidak ada rantai penularan. Yang ketiga, pada penyakit menular, perlangsungan akut, sedangkan pada penyakit tidak menular, perlangsungan kronik. Begitupun seterusnya. Kita masuk pada jenis-jenis
penelitian untuk PTM atau penyakit tidak menular. Yang pertama, penelitian ekologi. Penelitian ekologis adalah studi yang untuk menganalisis populasi dengan tujuan mendeskripsikan hubungan timbal balik atau korelatif antara penyakit dengan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor tersebut dapat berupa umur, obat-obatan, rokok, pola konsumsi, dan pendapatan keluarga. Yang kedua, penelitian potong lintang atau cross-sectional study adalah jenis penelitian yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang sama. Misalnya dalam penelitian kedokteran. Yang ketiga, penelitian kasus kontrol. Penelitian kasus kontrol merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek, yaitu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor-faktor risiko tertentu. Faktor risiko dalam kejadian penyakit seperti hubungan antara kejadian kanker serviks dengan perilaku seksual. Yang keempat atau yang terakhir adalah penelitian kohort. Penelitian kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi. Berdasarkan status paparan kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Analisis kausal ditunjukkan kepada pencarian dan penentuan faktor penyebab terjadinya PTM. Faktor penyebab kausal merupakan istilah umum untuk berbagai faktor yang mempunyai hubungan dengan timbulnya penyakit. Hubungan kausal terjadi jika bukti menunjukkan faktor kausal menyebabkan meningkatnya probabilitas terjadinya penyakit, atau sebaliknya jika faktor kausal dikurangi akan menurunkan frekuensi penyakit. Hubungan kausal. Hubungan kausal dibagi menjadi 2, yaitu hubungan independen dan hubungan dependen. Hubungan independen adalah hubungan 2 faktor yang tidak menunjukkan hubungan bermakna secara statistik. Sedangkan hubungan dependen adalah hubungan 2 faktor yang bermakna secara statistik, yang terdiri dari hubungan non-kausal dan hubungan kausal. Hubungan non-kausal merupakan hubungan semu yang terjadi kebetulan atau karena adanya bias. Dan hubungan kausal adalah hubungan murni bermakna secara statistik dan dapat dibagi menjadi hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Kriteria kausal. Yang pertama, kuatnya hubungan. Kuatnya hubungan adalah besarnya pengaruh faktor kuasa dalam menyebabkan terjadinya penyakit. Yang kedua, temporality. Suatu faktor kausa haruslah mempunyai keberadaan yang mendahului terjadinya penyakit atau akibat outcome apa saja. Yang ketiga, dosis respon. Dosis respon terjadi jika dosis atau besarnya keterpaparan oleh unsur dinaikkan, maka risiko dan besarnya akibat atau penyakit makin besar pula. Yang keempat, konsisten. Walaupun dilakukan oleh orang atau peneliti yang berbeda, harus penelitian tetap diharapkan serupa. Yang kelima, khusus. Kausa harus bersifat khusus, tersendiri atau tunggal, mempunyai pengaruh tunggal yang khusus. Yang keenam, layak biologi. Kalau keterpaparan terjadi di jalan napas, maka secara biologis penyakitnya kemungkinan besar terjadi di jalan napas pula. Ketujuh, koheren. Kesesuaian kausa dengan riwayat alamiah atau natural history dan biologi dari penyakit, misalnya rokok kontak dengan sistem pernapasan. Yang kedelapan, bukti percobaan. Suatu kausa harus mendapat bukti dari populasi manusia sendiri. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah analogi. Membandingkan satu unsur dengan unsur lainnya yang sejenis. Jika satu unsur menyebabkan penyakit, maka unsur lain yang sejenis harus pula menyebabkan hal yang sama. Itulah penyampaian dari saya mengenai penyakit tidak menular. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fistabil ilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.